Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan percakapan coaching. Di sini saya Trimurni dari SMK Bina Tunas Bakti Juwana, calon guru penggerak angkatan 7. Saya mendapatkan bimbingan dari Bapak Fasilitator Bapak Hadi dan pengajar praktek saya Ibu Jamiati. Dalam melakukan percakapan coaching ini, saya nanti berperan sebagai observer. Kemudian saya akan dibantu oleh dua teman saya, yaitu Nama saya Irma Rahmawati, saya dari instansi TKIT Umar bin Khattab Juwana. Saya di sini berperan sebagai coach. Dan saya Setiawati, saya CTP angkatan 7 dari TKIT Umar bin Khattab Juwana. Saya akan berperan sebagai selamat menyaksikan. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam. Maaf menunggu waktunya sebentar. Ya, silakan duduk, silakan duduk. Ada apa ini? Ini Bu, saya mau minta bantuan Ibu. Jadi siang itu saya mau mengadakan dialog kucing. Saya mau minta bantuan Ibu sebagai observer Bu. Berarti ini saya sebagai observer, Bu Irma berarti sebagai Coach terus nanti. kemudian coachingnya siapa, Bu? Coachingnya Bu Setio. Oh iya. Dalam melakukan coaching nanti, apa yang sudah Ibu persiapkan? Yang saya persiapkan sebelum melakukan coaching, saya sudah membaca dan memahami modul-modul dalam coaching seperti mendengarkan dengan rasa, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan kreatif serta kehadiran penuh dengan si coach tadi. Selain itu juga saya sudah mempersiapkan 3 kompetensi inti yang harus dikuasai oleh si coach tadi. Nah, 3 kompetensi inti tadi antara lain yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua dan aktif, yang ketiga menggunakan pertanyaan berbobot. Dari kompetensi ini tersebut, Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Spesifiknya ke pertanyaan berbobot ya, Bu ya. Dari 3 kompetensi itu yang lebih spesifik, yang nanti saya observer itu berarti yang pertanyaan berbobot. Berarti nanti waktu Bu Irma dan Bu Setia melakukan proses percakapan coaching, nanti yang saya observer adalah kemampuan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya, Bu ya. Nah, ini Bu, indikator apa yang ingin Bu Irma capai untuk bisa menerapkan kompetensi tersebut, yaitu membuat pertanyaan yang berbobot? Indikator saya yang ingin saya capai adalah ketika saya memberikan pertanyaan berbobot tadi, si kucing itu mampu menggali semua potensinya atau mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan cara terbuka tanpa ada beban, sehingga harapannya si kucing tadi percaya atau yakin akan kompetensi yang dia miliki dan dia mempunyai solusi atas permasalahannya sendiri tanpa harus ibaratnya mencari solusi lain dari orang lain seperti itu. Harapannya solusi masalah-masalah yang dia hadapi dapat diselesaikan dengan kemampuannya sendiri dan dia merasa yakin bahwa dia itu bisa. Bagus Bu, insya Allah saya siap untuk menjadi observer dalam percakapan coaching Bu Irma sama Bu Setia. Cukup itu saja Bu, atau ada yang lain? Saya kira cukup ya Bu. Sebelumnya terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Mari Bu, Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya? Alhamdulillah, monggo silakan duduk Ibu. Maaf ya Bu ya, mengganggunya sebentar. Enggak apa-apa. Oh iya, gimana Bu? Kok saya perhatikan kemarin itu saya lihat HP, kebetulan di WA itu ya Allah panggilan sampai 10 kali. Ada apa Ibu? Iya Bu, saya sebenarnya nggak enak. Apa? Maaf ya Bu ya, mungkin merepotkan.
Jadi gini Bu, saya itu pengen curhat sama Bu Irma. Saya sedang menghadapi permasalahan itu saya bingung. Ini permasalahannya seperti apa? Apa yang ingin Ibu Setia harapkan dari pertemuan kita kali ini, Bu? Ya, jadi gini Bu, saya tuh bingung menghadapi anak didik saya yang selalu tertidur saat jam pembelajaran. Lucu juga ya, Bu, ya, belajar itu. Dan itu hampir setiap hari dan anaknya sama Bu. Coba Ibu bayangkan. Iya. Bisa dibayangkan itu. Iya. Jika saya perhatikan itu wajah anak tersebut kelihatannya kan capek Bu, ngantuk berat. Jadi kalau ini saya bangunkan, itu saya tuh nggak tega, kasihan gitu ya Bu. Terus saya juga itu sudah menghubungi orang tuanya, lalu saya laporkan kondisinya, namun tetap saja tidak ada perubahan. Lalu apa yang ingin Ibu Setia harapkan dari pertemuan kali ini? Ya, yang ingin saya harapkan adalah saya ingin cari solusi Bu. Bagaimana mengatasi anak tersebut ya agar mau aktif lagi seperti biasanya, ya, ikut pembelajaran di sekolah ya. Jadi kalau di kelas nggak tidur lagi, terus gini Bu, biar suasana kan tuh nyaman buat dia dan saya tuh bisa menyampaikan materi dengan tenang juga, nggak ada yang ngantuk. Bagus sekali Ibu. Jadi dengan tujuan Ibu mendatangi saya ingin berbagi cerita sehingga ditemukan solusi bersama seperti itu. Oke, dari cerita tadi ya Bu ya, menurut Bu Setio, hal apa yang membuat anak tadi selalu tertidur pada saat belajar? Jadi gini Bu, menurut saya tuh anak tersebut tuh kekurangan jam tidur. Nah, jadi karena kan dari informasi yang saya terima ini ya, ternyata itu kedua orang tuanya itu punya jam kerja atau berlari di malam minggu. Nah, karena di rumah itu tidak ada teman yang mengasuh atau ngomong setelah itu, akhirnya anak tersebut diajak serta, jadi diajak ikut bekerja. Jadi karena mungkin di suasana bekerja orang tua tersebut anak itu banyak bermain, banyak begadang. Nah terus sementara kalau pagi, nah itu kan harus dituntut bangun pagi untuk berangkat sekolah. Jadi serasa itu waktu tidurnya itu kurang. Jadi ketika sampai di sekolah anak tersebut masih merasa capek, lelah dan ngantuk. Berarti ini ketemu titik permasalahannya ini. Anak tadi ketika di sekolahan pas pembelajaran pelaksanaan pembelajaran itu anak tadi selalu mengantuk. Ya, itu karena nggak ikut bekerja orang tuanya gitu. Nah, apa yang sudah Ibu Setia lakukan untuk mengatasi permasalahan yang dijelaskan di atas tadi? Biasanya itu anak itu saya suruh cerita. Sebelum pembelajaran kan sudah pembiasaan gitu ya. Ayo cerita dulu dek. Nah, sebelum pembelajaran nanti biar tidak ngantuk. Nah, tapi ternyata sama saja di ujung-ujungnya di tengah pembelajaran ya anak tersebut tidur lagi gitu. Berarti hanya sebentar saja. Dan kalau sudah tidur tuh saya bangunkan kan kasihan gitu. Seperti itu. Kalau boleh saya tahu, saya sebutkan skala dari 1 sampai 10. Capaian untuk mencapai tujuan tersebut. Di posisi berapa sekarang yang sudah Ibu Setia capai? Baru 6 tuh. Baru 6. Kayak itu tadi ketika anak tersebut saya ajak untuk cuci muka, kemudian mau mengikuti pelajaran, tapi setengahnya tidur lagi. Nah, saya ingin mencapai itu di skala 10. Jadi kembali berubah dari awal ke bagaimana yang namanya dipindahkan kelas ya di situ di sekolahnya itu memang harus standby on time dalam pembelajaran, nggak ada yang membuat pembelajaran itu. Baik sekali. Ibu menginginkan ketercapaian dari skala 5 menjadi ke skala 10. Iya, maaf ini dari skala 6 menjadi ke skala 10 kembali ke normal. Dengan tujuan tersebut menjadi skala 10. Kekuatan apa yang Setio miliki sekarang? Kekuatannya ya, saya ingin berjuang, tetap berjuang
karena saya sebagai pendidik ya, sebagai guru anak maupun wali kelasnya, ya saya ingin tetap selalu memberikan edukasi agar anak tersebut berubah kembali seperti sedia kala. Entah apapun alasannya, yang namanya sekolah itu belajar, harus belajar bukan tidur. Entah nanti dari mana orang tua juga saya harus berjuang. Masya Allah, saya salut sekali dengan sekolah. Antusias, semangat meningkatkan anak tadi supaya bisa kembali ke semula, supaya tidak tidur lagi. Lalu peluang apa yang bisa ibu manfaatkan agar tujuan ibu itu tercapai? Peluangnya saya ini memanfaatkan yang ada ya Bu, di sekolah saya ini berkolaborasi ya dengan teman sejawat, kemudian dengan orang tuanya dan juga anak-anak itu sendiri, agar tercipta satu disiplin ya di sekolah yang bagus. Oke, berarti secara berkesinambungan ya. Oke. Untuk menerapkan perjuangan ibu tadi ibaratnya ya, apa hambatan yang menghalangi dalam meraih tujuan tersebut? Tanya itu orang tuanya itu sepertinya itu kurang menyadari pentingnya belajar anak. Jadi memang benar sekolah itu butuh biaya. Jadi dia itu berjuang untuk bekerja, mendapat biaya untuk anak sekolah. Tapi dengan dia bekerja tadi kan dia tidak memperhatikan kondisi anak juga. Jadi kendalanya nanti itu anak itu jadi terdampak buruk. Jadi orang tua itu kurang peduli akan kepentingan belajarnya anak. Lalu dari hambatan-hambatan tadi, apa solusi yang akan ibu lakukan? Ya saya tunjukkan buktinya berupa foto. Saya foto memang kondisinya tidur. Saya foto ke orang tua, ini loh itu putranya anak itu memang kondisi seperti ini. Jadi setiap malam ibu ajak untuk bekerja, tapi endingnya di sekolahan kok malah tidur anak capek seperti itu. Agar maksud saya itu agar orang tua itu paham Bu, oh ya memunculkan empati dari kondisi tersebut agar muncul kepedulian, berubah untuk anaknya menjadi lebih baik. Insya Allah solusi yang ibu kembangkan tadi sekiranya cukup membantu orang tua untuk mengkondisikan anak biar kembali ke posisi semula ibaratnya, kembali tidak tertidur lagi. Lalu strategi apa yang akan ibu setia lakukan sekarang untuk mewujudkan Yang pertama itu saya akan mengadakan pendampingan pada anaknya sendiri. Jadi yang namanya anak tahu ini tuh ya, apa tuh saya kasih motivasi, saya ajak ngobrol, saya kasih ini kalau tentang pentingnya belajar itu apa, yang pentingnya menjaga kesehatan itu bagaimana, dan manfaatnya itu apa, dan juga akan saya tunjukkan akibat-akibat negatifnya atau akibat buruk dampaknya ya dari sesuatu yang dia lakukan. Misalnya jika dia tidak melakukan hal yang positif, nanti dia akan dampak buruknya jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya dia sering tidur, kalau di sekolah nanti ketinggalan dengan teman-temannya. Kemudian kalau misalnya dia nggak menjaga kesehatan di jam tidurnya ya, nggak segera tidur waktu malam, nanti lama-lama capek, membuat badan mudah sakit. Jadi dengan memberikan jaman seperti itu kan anak termotivasi ya. Oh ya, jadi yang muncul dari intrinsiknya sendiri, kemauannya sendiri tumbuh. Oh ya, harus saya diberikan. Terus yang kedua itu dari orang tuanya. Dari orang tua nanti saya akan melakukan konseling ya, memberikan bukti, kemudian memberikan pendampingan juga tentang perkembangan anaknya di sekolah. Terus tentang nanti tindakan orang tua seperti apa ya, dari ketika diajak kerja malam kok kerja seperti ini kan termasuk orang tua berusaha untuk memberikan solusi sendiri dari apa yang akan nanti dia lakukan. Dan yang ketiga Bu, ini mungkin agak sedikit mengganggu privasi ya, tapi ini tetap saya laksanakan, yaitu saya ingin membuat manajemen waktu. Karena apa? Setiap saya lapori itu dia merasa baliknya ada, tapi tetap saja ada perubahan. Jadi saya mencoba untuk
keluar lagi sedikit agak ke dalam masuk ke urusan orang tua itu manajin waktu. Jadi saya ingin setiap jam malam, setiap jam tidur itu saya akan telepon saja. Tak telepon Bu, saya telepon saja, mengingatkan orang tua, menanyakan kondisi anak, apakah sudah tidur. Nah, kalau memang belum tidur, biar orang tua itu memberikan tindakan menidurkan, meskipun sedikit mengganggu jam kerjanya. Itu baik untuk anak nantinya, dan ini akan saya lakukan. Subhanallah, luar biasa sekali rencana yang setiap pembuatan tadi. Saya sangat sepakat sekali. Mudah-mudahan dengan rencana tadi anak tersebut bisa kembali tidak tertidur lagi ya pada saat pembelajaran. Iya, Bu. Ujung-ujungnya tidur lagi ya Bu ya. Oke. Lalu Bu, kapan strategi itu akan Ibu lakukan? Saya ini secepatnya aja Bu, besok pagi aja. Jadi besok pagi saya langsung beri pendampingan ke anak, kemudian saya lakukan ke orang tua. Malamnya nanti saya akan langsung telepon memberikan, mengingatkan lah istilahnya, biar nanti saya ingin tahu reaksi. Berarti lebih cepat lebih baik gitu iya. ya. Oke. Nah, apa ukuran keberhasilan dari tindakan Ibu tadi? Jadi ukuran keberhasilan ketika saya sudah melakukan anak saya ingin anak saya itu ada perubahan. Jadi yang awalnya sering tertidur, sering ngantuan, saya ini tuh dia semangat lagi, aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran yang aktif dan nyaman seperti teman-teman. Terus di sisi lain dari orang tuanya juga ada komunikasi Bu, balik ya. Jadi nggak hanya sebatas iya tapi tidak ada perubahan ya. Tapi harapan saya komunikasi itu memberikan perkembangan anak di rumah. Oh iya, jadi sudah seperti ini ya. Jadi ada yang keterbukaan dengan orang tua itu terjalin lebih baik lagi. Begitu yang namanya orang tua, ya. Kalau kita berbicara jauh atau lebih dalam, ibaratnya tadi Ibu lebih masuk ke dalam untuk menelpon seperti itu. Mungkin 1 hari 2 hari enjoy ya Bu ya. Nah, untuk kedepannya mungkin kemungkinan itu selalu ada ya Bu ya. Apabila terjadi hambatan ke depannya, karena yang namanya privasi orang itu kan kayak gimana gitu ya. Apabila terjadi hambatan, ternyata orang tua tadi justru merasa tersinggung. Bagaimana cara Ibu mengatasinya Bu? Iya Bu, sebenarnya itu ya saya nggak enak itu di situ. Cuma kan memang saya sebagai guru, untuk kewajiban saya punya hak karena itu anak didik saya wali-walinya ya. Tetap saya lakukan dengan asumsi dan dengan syarat saya tetap selalu minta permohonan maaf. Ya tetap saya minta maaf Ibu, itu. Dengan saya harus tetap selalu berjuang melakukan kegiatan saya menelpon sampai akhirnya orang tuanya itu punya kesadaran sendiri Bu. Jadi nggak perlu saya telepon lagi atau mungkin bahkan dia sudah mengirim foto. Oh Bu, ini anak saya sudah tertidur. Nah itu saya senang sekali jika orang tua bisa berpartisipasi aktif seperti itu. Oh, bagus sekali Bu Setio. Saya salut dengan semangat ini. Lalu apa komitmen dengan rencana yang akan Ibu Setio lakukan tadi? Saya ingin selalu memantau perkembangan anak didik saya tersebut setiap harinya. Jadi mengingatkan orang tuanya juga dan menelponnya setiap harinya. Jadi saya konsisten bisa lakukan itu. Akan selalu konsisten. Iya, saya lakukan setiap harinya. Seperti ini Bu, yang namanya seorang pendidik kan ada kalanya ada keperluan keluar atau gimana, sehingga menyebabkan kita tidak bisa hadir sepenuhnya mendampingi murid. Nah, lalu siapa yang akan diajak Bu Setio untuk menjaga komitmen Bu Setio tadi? Iya Bu, itu sebenarnya yang sudah saya pikirkan. Kadang kan saya ada izin lah bagaimana keluarga apa gitu kan ada TikTok ya. Saya ingin mengandalkan teman partner saya yaitu guru pendamping. Nanti kelas ada guru pendamping. Nah kebetulan kan bisa saya minta tolong untuk menggantikan saya waktu untuk mengamati perkembangan anak. Kalau di telepon kan masih saya bisa gitu, saya telepon. Tapi kok di sekolah kan saya tanya, oh gimana perkembangan anaknya ini saya ikut sebentar. Jadi dengan bekerjasama dengan guru pendampingnya nanti, pengalaman saya setiap harinya itu bisa konsisten.
itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga ingin mengajak kerja sama dengan lembaga sekolah, kepala sekolah dan juga guru-guru termasuk sejawat, di mana apa yang saya lakukan itu kan suatu untuk meluruskan dari disiplin positif ya Bu ya, yang namanya mengantuk atau bermain di jam pelajaran memang kurang efektif ya. Istilahnya di kelas kan memang sudah ada, tidak diperbolehkan. Jadi saya ingin bekerja sama dengan teman-teman, ayo membangun kolaborasi, berpartisipasi aktif, mengingatkan teman-teman atau muridnya siapa saja itu ya, jika memang tidak sesuai untuk diingatkan. Terus yang ketiga ini temannya Bu. Anak-anak kalau usia segitu kan punya teman dekat, namanya golong-golongan gitu ya. Jadi teman-temannya itu saya ajak untuk berpartisipasi aktif, berkolaborasi, bekerja sama dalam pembudayaan budaya positif di kelasnya. Jadi dengan kegiatan kan ada yang ngantuk Bu, jadi temannya itu mengingatkan, istilahnya dibangunkan, oh ini tidak boleh kalau tidur. Jadi dari ketiga-tiganya itu kita saling berkolaborasi, ada yang terkait. Wah, bagus sekali rencana ibu ini ya. Saya sangat mendukung dan semoga rencana ini dapat berjalan dengan lancar, Ibu. Nah, dari percakapan tadi hari ini ya, kita bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari permasalahan sampai menemukan solusinya. Bagaimana perasaan Bu Setio sekarang? Ya perasaan saya itu senang banget Bu, saya senang, lega pula ya. Dari kemarin tuh saya sudah pendam, ini gimana solusinya, saya bingung, kalau sama orang tuanya juga bingung menghadapinya, takut kalau marah atau gimana. Ya alhamdulillah dengan sharing kita hari itu saya merasa lega. Tolong ada rencana yang ingin saya segera tindak lanjuti itu ya. Senang sekali. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Setio. Saya juga ikut merasa senang dan tadinya Ibu kayak gimana perasaannya, jadi sekarang udah plong ya Bu ya. Ternyata Ibu Setio ini memiliki ide yang sangat subhanallah, brilian, cemerlang dan sangat luar biasa sekali. Oke. Bagaimana? Apakah masih ada yang perlu dibicarakan Ibu? Sementara ini sudah cukup dulu ya. Saya tidak sabar untuk melakukan aksi saya. Oke Ibu, nanti jangan lupa ya dikabari saya ya kalau Oke, sudah siap, melakukan Bu, ya. rencana aksi nanti saya kepingin lihat hasilnya seperti apa. Iya Bu, iya nanti kalau berhasil akan saya imbaskan atau saya motivasikan pada teman-teman yang lain Bu ya. Kadang nanti kalau ada permasalahan yang sama kan saya sudah punya pengalaman ya Bu ya, jadi teman-teman bisa saling belajar. Tapi kalau nanti kok masih ada hambatan atau akan saya refleksi di mana letak kekurangannya nanti ya. Terima kasih Bu Irma ya atas waktunya. Saya senang sekali. Saya mau ini dulu ya Bu ya. Alhamdulillah Bu Irma sama Bu Setio sudah melakukan percakapan coachingnya dengan suasana yang nyaman, lancar juga. Ini sebelumnya saya minta izin ya Bu, sebelum saya membacakan hasil catatan saya atas percakapan Bu Irma sama Bu Setio, ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan gitu ya. Untuk Bu Irma selaku coach ya Bu, ini apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses percakapan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang Ibu harapkan? Alhamdulillah selama melakukan coaching tadi capaian indikator yang saya targetkan itu dapat terwujud. Dimana salah satunya saya sudah memberikan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot ini dengan menggunakan kalimat terbuka yang terbuka, di mana pertanyaan-pertanyaan itu tadi mampu membuat coach menceritakan secara terbuka tentang masalah yang dihadapinya dan membuat coach tadi mampu berpikir secara kritis tentang bagaimana rencana aksi yang akan dilakukannya dengan melihat kekuatan dan hambatan-hambatan yang ditemui untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagus Bu, memang itu saya lihat dalam percakapan itu tadi. Selanjutnya ini untuk Bu Setia ya selaku coach ya. Ini Bu, yang saya tanyakan bagaimana perasaan Ibu sebagai coach saat
melakukan percakapan coaching dengan Bu Irma. Perasaannya Saya bagaimana? plong Bu, lega sekali ya. Awalnya tuh masalah tuh saya perlukan, saya simak, saya bingung bagaimana penyelesaiannya, kok setiap hari kok anak kok tidur terus. Dari percakapan dengan Bu Irma tadi saya merasa saya dapat penyelesaian, dapat solusi, punya lanjut, jadi saya senang sekali. Iya. Merasa lega gitu. Memang terlihat dari raut mukanya Ibu sama sinar matanya itu terlihat sudah cerah gitu loh. Iya. Ini saya minta izin ya Bu untuk membacakan untuk hasil catatan saya selama coaching berlangsung gitu ya. Alhamdulillah ini dalam catatan saya selama Bu Irma melakukan coaching dengan Bu Setia itu sudah menerapkan percakapan tirta, sudah ada tujuannya jelas, kemudian mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta proses tanggung jawabnya tadi. Kemudian juga sudah melakukan 3 kompetensi inti yang meliputi mendengarkan aktif, kemudian penuh dengan kesadaran hadir bersama rekan-rekan, sama yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian Bu Irma juga melakukan proses kemitraan yang baik dengan Bu Setia sehingga lebih leluasa dalam bercerita. Kemudian bagaimana caranya Bu Setia, Bu Irma ini tadi melakukan proses yang kreatif sehingga bisa ide-ide muncul itu dari Bu Setia sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Bu Irma gitu ya. Selanjutnya lagi Bu Setia juga sudah hadir sepenuhnya di dalam percakapan ini. Jadi tadi juga walaupun ada motor yang lewat tetapi tetap fokus ya Bu ya tadi ya, itu sudah saya lihat juga. Kemudian di dalam percakapan juga Bu Irma sudah memberikan apresiasi dari ide-ide yang Bu Setia terapkan. Itu catatan dari saya ya. Cukup itu, mungkin ada yang ingin dibahas lagi. Terima kasih Bu atas pengamatannya. Mungkin sekiranya itu saja Ibu. Oke, maaf Bu Irma, ini tadi kan kompetensi yang ingin dikembangkan kan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Untuk misalkan nanti ada coaching-coaching lagi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Irma kembangkan? Untuk coaching selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Soalnya gini Bu, seketika tadi pas melakukan coaching dengan Setio, terlintas di benak saya itu anak saya Bu. Tapi saya dari lintasan tersebut saya berusaha untuk stop, kembali konsentrasi mendengarkan Bu Setio. Ya mungkin agak lama juga saya nyetop, agak komplain sedikit gitu. Jadi untuk kedepannya saya mungkin akan berusaha untuk meningkatkan lagi kompetensi kehadiran penuhnya tadi supaya bisa mendengarkan lebih dengan seksama dan lebih dengan hati. Dengan rasa gitu ya, Oke, siap. Oke, ini saya kalau nanti memang ada kesempatan ya Bu, Ibu ingin mengembangkan kompetensi untuk kehadiran penuh ya, saya siap Bu untuk menjadi pengamat untuk coaching-coaching Bu Irma selanjutnya gitu ya. Oke Bu, nanti pas ada coaching selanjutnya saya hubungi Ibu. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.